Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mulai pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Sebelumnya kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Angga silahkan untuk memimpin doa. Di tempat duduk, siap, gerak, doa, mulai. Selesai. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Untuk menambah semangat anak-anak semua, terlebih dahulu mari kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Pusaka ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Duduk kembali. Semoga dengan lagu Indonesia Pusaka ini dapat menambahkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Sebelum masuk ke bab baru, Ibu akan mengulas tentang bab minggu kemarin ya, mengenai bab 5 mengenai integritas bangsa. Masih ingat nggak apa itu integritas? Ada yang masih ingat? Masih. Apa? Coba. Kejujuran, kesatuan, sifat, mutu. Jadi semuanya masih ingat ya? masih. Kalau masih ingat, langsung Ibu lanjutkan saja ke bab 6, yaitu mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terlebih dahulu kita akan mempelajari subbab pertama, yaitu mengenai ancaman terhadap integritas nasional. Jadi kita tahu sendiri ya bahwa bangsa Indonesia ini terletak dari geografisnya dapat kita lihat itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu dua benua apa saja? Benua Afrika Dan benua yang benar itu benua Asia dan benua Australia. Terus yang kedua itu samudra apa? Pasifik, Samudra Hindia. Ya, jadi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain di antara 2 benua dan 2 samudra, bahasa Indonesia itu juga berada di antara ideologi-ideologi, kebudayaan-kebudayaan dan ekonomi yang berbeda. Ada berseberangan dengan ekonomi liberal, berseberangan dengan ideologi komunis, seperti itu. Selain letak Indonesia yang strategis itu membawa kebermanfaatan bagi bangsa Indonesia, namun juga membawa ancaman terhadap bangsa Indonesia. Ancamannya itu ada 2 macam. Ada yang tahu ancamannya apa saja? Ya, itu termasuk dalam ancaman militer. Jadi ancamannya itu ada 2, dalam bidang militer dan non-militer. Di bidang militer itu pengertiannya sendiri, ancaman militer itu ancaman dalam bentuk senjata. Ancaman tersebut dapat membahayakan kedaulatan negara. Kedaulatan negara ini maksudnya kemerdekaan negara, terus juga bisa membahayakan keutuhan wilayah dan juga membahayakan kesatuan bangsa. Contoh-contohnya kejahatan militer, ada yang tahu tidak? Apa saja? Pelanggaran wilayah, Pelanggaran wilayah. kasus naturahan. Ya, pelanggaran macamnya itu ada pelanggaran wilayah, terus agresi atau invasi. Agresi ini pernah terjadi di Indonesia. Contohnya itu agresi militer pertama dan
kedua yang dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia, karena Belanda itu tidak rela jika Indonesia merdeka, makanya Belanda itu ingin menguasai negara Indonesia kembali dengan melakukan agresi militer 1 dan 2. Setelah agresi, kejahatan yang lain itu ada kejahatan militer itu ada spionase. Jadi spionase itu negara lain itu mengirimkan mata-mata ke negara kita, misalnya Indonesia, untuk memata-matai rahasia negara. Dan untuk mengetahui rahasia-rahasia itu nanti dilaporkan ke pemerintahan negara yang melakukan spionase tersebut untuk meraih keuntungan seperti itu. Terus ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata ini bisa dilakukan oleh bangsa lain terhadap bangsa Indonesia, bahkan juga bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia tersendiri. Contohnya itu pernah terjadi pada 30 September. Ada yang tahu itu kejadian apa? Iya, benar sekali. Jadi itu merupakan kejahatan bersenjata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, yang dapat diabadikan dengan nama G30 SPKI atau kepanjangannya itu Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Itu merupakan ancaman di bidang militer. Selanjutnya itu ada ancaman yang kedua, itu ancaman di bidang non-militer. Jadi kalau ancaman di bidang non-militer ini ancaman yang dapat membahayakan kepribadian bangsa, keutuhan negara, kesatuan bangsa, dan kesatuan wilayah. Jadi dampak dari ancaman non-militer ini merupakan dampak negatif dari globalisasi. Jadi anak-anak sudah tahu semua ya. Jadi dampak globalisasi ini banyak dampak positifnya, namun dampak negatifnya itu juga banyak. Jadi dampak negatif itu dari pengguna-pengguna sosial media contohnya. Mereka menggunakan sosial media tetapi tidak memfilter mana yang sesuai dengan kepribadian bahasa Indonesia, mana yang tidak sesuai dengan kepribadian bahasa Indonesia. Kepribadian bahasa Indonesia itu tercermin dalam ideologi bahasa Indonesia, yaitu apa? Ideologi bahasa Pancasila. Jadi agar kita menghindari ancaman non-militer ini, jadi kita harus paham benar-benar mengenai Pancasila. Dan saat kita memanfaatkan sosial media, itu harus memfilternya dengan Pancasila tersebut yang merupakan kristalisasi nilai-nilai bangsa Indonesia. Ancaman di bidang non-militer itu contohnya ada gaya kebarat-baratan. Kan sekarang banyak ya anak-anak SMP atau anak-anak SMA seumuran kalian ini yang mengikuti gaya-gaya Korea. Misalnya saja rambutnya diwarnai dengan warna merah kayak gitu. Itu merupakan gaya kebarat-baratan yang bukan merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Terus selain itu contohnya lagi tidak mencintai produk dalam negeri. Kan sekarang banyak ya, apalagi public figure. Itu bahkan mereka lebih mencintai produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Padahal produk dalam negeri itu merupakan produk anak bangsa, dan kita kalau memanfaatkan produk dalam negeri itu, kita menggunakan produk dalam negeri itu sama saja kita mencintai bangsa Indonesia kayak gitu. Kalau kita menggunakan produk luar negeri, berarti kita itu tidak mencintai bangsa Indonesia. Terus yang ketiga itu tidak mencintai budaya bangsa Indonesia. Kan ada di Indonesia itu banyak banget ya budayanya. Contohnya apa saja? Tari seperti itu masuk kebudayaan Indonesia. Kan banyak ya sekarang itu bahasa Indonesia itu tari jaipong misalnya yang berasal dari Jawa Tengah. Mereka nggak bisa menarikan jaipong, tapi mereka bisa menarikan tarian dari barat, misalnya dari Korea. Itu kan banyak ya yang dance itu. Teman-teman kalian mungkin bahkan kalian sendiri kalian bisa ngedance tapi kalian nggak bisa tari jaipong kayak gitu. Nah itu merupakan contoh dari tidak mencintai bahasa Indonesia, kebudayaan bahasa Indonesia sendiri. Seperti itu. Jadi itu tadi ya materinya, ada yang mengenai dua ancaman, ada ancaman yang berbentuk apa tadi masih ingat? Militer dan non-militer. Terus ancaman yang militer itu contohnya ada apa saja? Spionase. Terus
kejahatan bersenjata, terus agresi, seperti itu ya contohnya. Terus oh iya, saya tambah ya, kalau ancaman non militer itu menyerangnya itu di bidang yang bukan fisik. Kalau militer itu kan menggunakan fisik. Misalnya saja kalau dulu masa agresi itu menggunakannya itu bambu runcing kayak gitu. Nah, kalau non militer ini di bidangnya itu ideologi, ekonomi, terus kebudayaan, demokrasi, seperti itu. Di bidangnya di bidang itu yang bukan merupakan menggunakan fisik, tapi yang diserang itu merupakan kepribadian bahasa Indonesia. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terkena ancaman non militer ini. Bahkan ini bahayanya itu lebih besar dibandingkan ancaman yang berupa ancaman militer. Nah, sekarang Ibu kasih tugas ya. Untuk nomor absen genap itu mengerjakan yang ancaman di bidang militer. Yang ganjil mengerjakan contoh-contohnya disebutkan yang militer. Yang genap non militer, yang ganjil militer, yang absen ganjil. Ibu kasih waktu 2 menit cukup? Cukup. Tidak dikasihkan. Dua, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk dikerjakan sendiri ya. Udah ya. Coba sekarang maju dari sini dulu. Maju. Ini dapat yang militer apa non militer? Ancaman militer. Coba dibacakan. Ancaman militer. 1. Agresi atau invasi. Contoh agresi militer 1 dan 2 Belanda. 2. Pelanggaran wilayah. Contoh kasus Natuna. 3. Pemberontakan bersenjata. Contoh G30 SPKI. Ini tepuk tangan teman-teman. Terus selanjutnya urut di sini. Nanti ini ya militer. Ancaman non militer berupa gaya hidup kebarat-baratan, tidak mencintai budaya sendiri, dan tidak menggunakan produk dalam negeri. Ya, beri aplaus untuk teman-teman ya. Jadi mungkin udah mewakili ya semuanya itu tadi. Jadi semuanya udah hafal ya, udah paham ya. Tadi contohnya itu pelanggaran wilayah itu seperti yang disebutkan Mbak Frida tadi, ada yang namanya Natuna. Jadi kasus Natuna itu orang asing itu masuk ke wilayah laut Indonesia untuk mengambil ikan sebanyak-banyaknya. Padahal ikan itu seharusnya itu yang mengelola itu adalah bangsa Indonesia sendiri, karena itu sudah termasuk area wilayah laut bangsa Indonesia seperti itu. Jadi agar kita tidak menghadapi ancaman-ancaman ini, agar kita tidak dilemahkan oleh ancaman-ancaman ini, kita harus sebagai siswa SMA harus belajar yang sungguh-sungguh, selalu mencintai produk luar negeri, produk dalam negeri maksud saya. Terus juga kita harus melestarikan budaya-budaya kita. Sampai di sini ada pertanyaan tidak mengenai bab ini tadi? Tidak. Berarti sudah paham semua ya? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan bab 6 di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat pada pembelajaran pagi hari ini. Saya akhiri. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.